Aprilia. Aku Iis Dahlia. Aku Siti Putriana. Aku Siti Uli Rahma. Aku Zara Maulidia. Aku Murdila. Kami dari Akuntansi 22. Halo sahabat akuntansi. Ekonomi merupakan segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Namun, kebutuhan kita seringkali meningkat pada situasi tertentu. Misalnya, ketika kita akan melanjutkan studi S2 atau ketika kita akan melakukan uji sertifikasi berbayar. Tentu, di situasi ini kita akan membutuhkan dana yang nilainya lebih tinggi dari kebutuhan kita sebelumnya. Maka dari itu, kita sangat perlu untuk melakukan investasi. Sahabat akuntansi, apa sih itu investasi? Investasi adalah sebuah kegiatan mempersiapkan dana di masa sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan investasi. Yang pertama yaitu deposito. Deposito adalah jenis investasi yang dilakukan di bank, bentuknya seperti tabungan. Tapi yang membedakan deposito tidak dapat diambil sehingga jangka waktunya selesai. Biasanya jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Deposito sendiri memiliki batas maksimum yang berbeda-beda di tiap banknya. Contohnya di Bank Mandiri ada 1 juta untuk batas minimum, di Bank BCA ada 8 juta untuk batas minimum, dan di Bank BNI dan BRI 5 juta. Nah, deposito sendiri dikenai pajak sebesar 20%. Kedua, obligasi. Obligasi sama seperti deposito, tapi yang membedakan, obligasi meminjamkan uang ke perusahaan atau negara, sedangkan deposito meminjamkan uang ke bank. Obligasi memiliki tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Nah, obligasi dikenai pajak sebesar 10% sehingga obligasi memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan deposito. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah sebuah investasi yang kita memberikan dana dan akan dikelola oleh badan yang bernama manajer investasi. Kemudian dana tersebut akan diinvestasikan ke dalam surat berharga. Reksadana biasanya memiliki tingkat suku bunga yang berbeda-beda tergantung jenis reksadana yang digunakan. Nah, biasanya tingkat suku bunganya ini di atas 10%. Nah, reksadana sendiri tidak dikenai pajak sehingga keuntungan dari reksadana lebih tinggi dari obligasi dan deposito. Yang keempat yaitu saham. Saham adalah investasi di mana kita menyimpan dana yang menjadi modal di perusahaan atau sebuah usaha seseorang. Investasi saham adalah salah satu investasi yang memiliki resiko yang sangat tinggi karena ketika kita salah memilih sebuah perusahaan, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Di lain sisi, saham juga adalah salah satu investasi yang memiliki keuntungan yang sangat tinggi dengan suku bunga 10 hingga 12%. Itulah solusi yang bisa kita realisasikan mulai saat ini untuk investasi kita di masa depan. Tidak perlu menunggu mendapatkan gaji, mari kita berinvestasi